Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menyampaikan intisari dari film Homeless Go to Harvard. Jadi film ini menceritakan seseorang yang orang tuanya adalah pecandu narkoba dan menelantarkan anaknya dan tidak mempedulikan anaknya, sehingga anaknya pun dibawa ke dinas sosial dan orang tuanya pun dibawa ke ruang rehabilitas atau tempat rehabilitas. Walaupun gitu, si Les ini saat masa sekolahnya waktu SD atau SMP, dia adalah seorang yang berbakat. Bahkan dia mendapatkan nilai ujian yang tinggi ketika ia tidak memasuki kelas. Dia sudah berbulan-bulan tidak masuk kelas, ketika ujian dia mendapatkan nilai yang tinggi. Dari situ kita bisa melihat potensinya si Les atau si karakter atau pemeran utama dalam film ini. Karena dia tidak mandi dan tidak memiliki tempat hidup yang pantas, guru pun memberikan dia baju. Lalu karena lama tidak masuk sekolah, dia pun dibawa ke dinas sosial. Di dinas sosial dia diperlakukan oleh orang-orang atau teman-teman di sekitar dinas sosialnya itu mirip seperti terbuli, tapi dia tidak peduli. Setelah dia keluar dari dinas sosial, dia pun berusaha untuk mencari rumah dan teman baru. Dia menemukan seorang teman anak perempuan. Mereka pun bersenang-senang mengelilingi tempat-tempat. Temannya ini juga memiliki keluarga yang cukup berantakan, sehingga mereka memiliki satu hal yang sama atau kesamaan dalam hidup mereka. Akhirnya mereka menjadi seperti sahabat. Waktu pun telah berlalu. Dalam waktu senggang Liz dan temannya, mereka biasa tidur mencari tempat-tempat kosong atau misalnya seperti di kereta api, di stasiun, karena mereka tidak tidur di rumah orang tuanya. Tapi ketika waktu senggang Liz menggunakan waktunya untuk hal yang bermanfaat seperti membaca buku, belajar, dan lain-lain. Akhirnya ketika pendaftaran sekolah ini cukup khusus ya, dia seperti sekolah swasta yang cukup privat. Dia pun mendaftar, namun waktu dia mendaftar, dia ternyata sudah telat. Jadi dia tidak bisa mendaftar, namun dengan bermohon-mohon dia akhirnya diterima dengan menuliskan esai yang panjang, dan guru pun mempertimbangkan esai yang ditulis oleh Liz. Karena Liz ini biasanya menghabiskan waktu luangnya untuk membaca buku, jadi dia memiliki pengetahuan dasar yang luas atau pengetahuan umum yang luas, sehingga ketika ia menulis esai itu cukup menarik bagi guru atau kesiswaan di sekolah tersebut, sehingga ia pun diterima. Ketika mendaftar sekolah mewajibkan Liz untuk membawa orang tua untuk pendaftaran ulang, sehingga ia pun membawa ayahnya dari shelter rehabilitasi atau pusat rehabilitas. Dia membawa ayahnya agar mendaftarkan dirinya. Namun dilihat di situ ayahnya sangat terlihat buruk, terlihat sedih, menyedihkan, sehingga Liz pun dengan berat hati membawa ayahnya. Ayahnya pun memberikan alamat rumah dan nomor telepon. Padahal sebenarnya dia tidak memiliki rumah dan alamat nomor telepon. Dia itu seorang homeless. Setelah mendaftar di sekolah tersebut, si Liz pun belajar dengan giat dan bersungguh-sungguh. Ia bahkan belajar mengenai materi, karena dia adalah seorang homeless. Dia pun belajar materi yang telah tertinggal selama ini. Dia juga seorang remaja putus sekolah karena dia adalah homeless dan orang tua melantarkannya. Lalu seingat saya sebelum dia mendaftar sekolah itu ibunya meninggal. Ibunya sudah direhabilitas dalam
shelter rehabilitasi, namun dia tetap candu alkohol sehingga lama-kelamaan dia pun meninggal. Itu membuat Liz sangat terpukul sehingga ia memutuskan untuk mendaftar sekolah, dan sekarang dia sudah berada di sekolah. Dia belajar dengan giat dan guru dapat melihat potensi bahwa Liz ini seorang yang pandai, seorang yang pintar, seorang yang hebat. Sehingga gurunya pun dengan senang hati mengajar Liz. Lalu suatu ketika Liz melakukan ujian atau evaluasi atau ulangan semester di sekolahnya. Dia mendapatkan suatu tiket untuk pergi ke Harvard hanya untuk berkunjung dari sekolahnya, karena guru yang menawarkan beberapa orang tertinggi di sekolahnya. Awalnya dia berpikir dia tidak akan pergi ke Harvard karena dia berpikir bahwa dia tidak memiliki nilai yang tinggi atau tidak masuk ke dalam peringkat tertinggi tersebut. Namun alangkah terkejutnya dia ketika sang guru mengatakan bahwa sebenarnya nomor 1 dari sekolah itu adalah si Liz itu sendiri. Dia adalah siswa dengan nilai tertinggi, sehingga ia berangkat ke Universitas Harvard tersebut. Sampai sebelumnya Liz berjumpa lagi dengan sahabatnya ketika dia adalah seorang homeless atau tunawisma. Si Liz ini mengajak temannya untuk belajar atau untuk bersekolah. Namun si temannya ini atau sahabatnya tidak ingin bersekolah. Dia hanya ingin menikmati hidup dan menghabiskan waktu dengan sia-sia. Akhirnya dengan berat hati si Liz pun meninggalkannya. Ia pergi ke Harvard. Sampai sana dia tercengang. Dia tercengang melihat keunikan, kehebatan, kemantapan, luar biasaan, kesungguhan siswa Harvard dalam belajar. Sehingga di situ dia bermimpi untuk dapat bersekolah di sana atau belajar di sana. Waktu pun telah berlalu, dia sudah di sekolah dan pendaftaran scholarship atau beasiswa untuk ke Harvard telah dibuka. Ia pun mendaftarkan dirinya dan menjalani interview. Dia pun lulus dan dia berpidato di depan semua orang. Dan yang membuat dirinya yang kuat adalah ibunya. Dari film ini, hal-hal yang dapat kita petik adalah: pertama, walaupun kita tidak memiliki apa-apa, kita harus tetap berusaha. Artinya kita harus grinding atau memulai dari awal jika kita tidak memiliki sesuatu apapun. Lalu yang kedua, kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu. Setiap waktu adalah berharga. Ada pepatah yang mengatakan bahwa waktu itu adalah emas. Jadi ketika ada waktu senggang kita, alangkah baiknya kita memanfaatkan waktu tersebut. Baik itu dengan belajar atau membaca buku atau melakukan hal positif lainnya. Kasus Liz ini sangat menginspirasi saya, karena di zaman sekarang teman-teman saya hidup dengan sangat mudah. Mereka mengakses HP dengan mudah karena orang tua mereka juga orang yang cukup mampu atau mapan. Orang tua mereka memprovide mereka hal-hal yang mereka inginkan, sehingga mereka pun menikmati hal-hal yang orang tua mereka berikan kepada mereka. Namun mereka tidak sadar bahwa hal itu adalah sementara. Mereka tidak memanfaatkan waktu mereka dengan baik dan benar. Teman-teman saya pun terlena dengan kenikmatan yang orang tua mereka sediakan atau berikan kepada mereka. Nah, ketika itu saya mulai sadar bahwa saya juga tidak bisa ikut-ikutan dengan mereka. Saya tidak bisa tetap bermain game atau scroll TikTok seharian. Saya pun menemukan semangat untuk berubah dan terus melangkah. Mungkin hanya hal itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.